Saya rekam dulu. Oke, kita akan masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika kami melihat satu kehidupan anak manusia. Seorang yang sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Walaupun begitu banyak masalah-masalah dalam kehidupan, badai yang datang, dan bahkan kehilangan suami dan anak-anaknya. Dan kami tahu Tuhan, kami akan lihat betapa baiknya kesetiaan Tuhan yang mengiringi, yang selalu mendampingi dan menguatkan mereka. Dan kami belajar dari keluarga hamba-Mu Naomi dan kepada satu menantunya yang bernama Ruth dan juga Boaz. Tuhan, ketika tokoh inilah yang akan kami bahas, yang akan kami nikmati, sehingga kami mendapatkan satu iman yang tidak pernah goncang dan dirobohkan oleh badai kehidupan kami. Walaupun kemalangan, kematian, perkabungan, serta kehidupan yang tanpa harapan ada di depan mereka. Tapi mereka tetap memandang ada seorang penolong, ada seorang penebus dalam kehidupan mereka. Dan kami tahu Tuhan, bahwa setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan panggil, tidak ada satu anak pun yang tidak mengalami ujian dalam hidupnya. Mereka akan mengalami ujian bersama dengan Tuhan. Dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan melebihi dari segala ujian yang ada. Dan kami tahu kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang tidak pernah hengkang dalam hidup kami, yang menetap selama-lamanya. Bawalah hati kami untuk mengenal Engkau semakin dalam melalui kitab Rut ini, dan kami semakin mencintai Tuhan, karena Tuhan yang mencintai kami, mengasihi kami lebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, kita buka kitab Rut ya. Saya memakai judulnya atau temanya itu, jangan panggil aku Naomi, tetapi Mara. Jadi arti kata Mara itu pahit. Jadi, Naomi itu artinya manis, artinya itu menyenangkan, dan hidupnya itu penuh dengan hal-hal yang bukan enak ya, tapi penuh dengan satu perkenan sebenarnya. Kenyataannya, hidupnya penuh dengan kepahitan. Ya, kita akan baca ini. Rut pasal pertama. Rut pasal pertama, Rut pasal pertama, ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kenapa menetap? Karena ada kelaparan dan mereka mencari makan. Maka mereka pergi ke luar negeri mencari perlindungan. Tapi kita tahu Yerusalem dan Moab atau Bethlehem dan Moab itu berbeda. Jadi Moab penuh dengan segala sesuatu kelimpahan dan semua ada tapi tanpa Tuhan. Sedangkan Yerusalem tidak ada semua kelimpahan, kelaparan banyak, tetapi di situ ada Tuhan. Dan manusia seringkali mengalami hal yang sama ya. Saudara perhatikan baik-baik sebagai orang asing ya. Jadi mereka tidak menetap, tapi mereka itu pendatang. Dua, nama orang itu ialah Elimelek, El dan Malak. Artinya Tuhan Rajaku. Tuhan Rajaku itu artinya apa? Bahwa Tuhan yang memerintah, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang menjadi andalan Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata. Semua ini tempat berkaitan dengan kelahiran Yesus. Ya, kita ingat ya. Efrata, Padang Efrata, Bintang. Nah, kita ingat itu ya. Bethlehem juga sama. Dari Efrata ya, orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana.
Yang ketiga, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya setelah suaminya mati. Dan dikatakan tidak punya anak kedua anaknya ini ya, jadi menantunya juga tidak punya anak keturunan. Dikatakan di sini ayat yang kelima, lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion. Suami mati, anak mati, dan apa yang harus dilakukan sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi panen bangsa Israel berhasil. Makanan tersedia dengan melimpah. Jadi dia kembali cari makan lagi kan, balik ke Bethlehem. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya. Apa yang dikatakan? Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Jadi ini bukan lagu ya, pulangkan saja ke rumah mama saya. Dan kalau orang istri kalau nggondo itu selalu pulangkan ke mama saya. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku, anak-anaknya. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Suaminya siapa? Jadi diminta, dimohon mereka untuk kawin lagi dan punya suami yang baik. Dan mereka mendapatkan tempat bersama dengan suami yang baru itu. Dikatakan di sini, lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Sudah ini kayak drama film aja ya. Jadi coba kita rasakan kesedihan Naomi itu bagaimana. Dia punya beban menantunya. Dan bagaimana beban menantunya melihat mertuanya seperti itu. Suaminya mati, anaknya mati, dan juga suami mereka mati. Dan masa depannya nggak jelas mau kemana. Surah ini betul-betul satu pergumulan hidup yang nggak gampang, ya, sangat berat sekali. Dikatakan di sini, mereka menangis dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Mereka berdua ngomong seperti itu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Nah, masuk akal juga ini. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih bisa melahirkan anak laki-laki, perhatikan, berapa tahun lagi kamu menunggu? 20 tahun lagi? 25 tahun? Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Saudara-saudara, seorang yang ditinggal mati, istri atau suami itu punya hak untuk kawin lagi. Dan jangan pernah dilarang. Seluruh Alkitab menjelaskan ini dengan baik. Jadi jangan melarang jika suami atau istri ditinggal mati suaminya atau istrinya, saudara melarang, jangan kawin lagi. Bahkan kamu jika kamu adalah anaknya. Kita tidak berhak melarang. Ya. Kenapa tidak berhak? Karena itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan dengan orang tua atau bapak ibu yang ditinggal mati. Saudara di sini jelaskan memang diminta untuk bersuami lagi dan diharapkan untuk bersuami lagi. Khususnya perempuan ya. Tapi anehnya menurut data yang gampang kawin lagi itu suami. Perempuan lebih bertahan
sampai mati tidak kawin lagi. Itu menurut data yang umum. Tapi di Pajajaran kawin semua, kawin cerai. Data yang di ini Dukcapil atau gitu ya. Saudara tahun 2020-2023 itu terjadi perceraian itu ribuan di tanah Pajajaran Kabupaten Bandung, ribuan. Dan termasuk di dalamnya salah satunya Bintang Pelem itu bercerai. Dan kebanyakan yang perempuan itu cepat-cepat kawin karena beban keluarga. Jadi kita nggak bisa menyalahkan hal seperti ini karena ini sosial, ya, beban sosial, ketimpangan sosial. Dan kita punya prinsip yang dikatakan dalam firman Tuhan. Bahkan sekalipun aku masih bisa melahirkan anak laki, masa kamu menantikan? Jadi tidak dilarang dan bukan berharap pada Naomi, karena Naomi sudah tua dan kalau pun dia bisa melahirkan anaknya umur berapa kamu kawin dan kamu jadi umur berapa? Nggak masuk akal gitu. Jadi artinya udahlah nggak masuk akal, udah pulang-pulang aja lah kamu. Jangan menggandoli saya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih baik yang aku alami, pahit itu marah, daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Siapa yang menjadikan ini semua? Suaminya mati, anak-anaknya mati, kondisi kelaparan. Menurut Naomi, pandangan Naomi terhadap Allah itu apa? Pandangannya adalah Allah yang membuat segala sesuatu seperti itu. Jadi Naomi mengerti kedaulatan Allah lebih daripada pendeta. Naomi mengerti siapakah Allah lebih daripada anak-anak yang belajar sekolah teologi. Saudara, di dalam Alkitab ini banyak wanita-wanita yang imannya itu nggak masuk akal juga. Mereka tidak berpendidikan teologi, mereka seorang ibu yang lumrah, biasa, dan bahkan seorang janda miskin, tapi bisa dipakai sebagai contoh iman kita. Dalam penyembahan, dalam ketekunan, dalam ketaatan penantian, dalam persembahan juga. Dan semua perempuan semua. Di Alkitab itu aneh sekali. Yang jadi contoh-contoh itu penginjil pertama perempuan. Orang yang berkorban itu Tuhan Yesus memberikan paling berharga minyak, paling wangi. Itu perempuan juga. Hei, di mana laki-laki? Jumput semua. Nggak tahu. Kenapa perempuan diangkat oleh Tuhan? Karena perempuan dihina dan disepelekan. Tidak ada harganya di dalam hukum Taurat, ya, karena mereka salah menafsirkan. 14. Menangis pula mereka dengan suara keras, tambah nangis ya. Nangis ya. Kenapa nangis? Ya gimana ya, 10 tahun dan sudah dekat dan sudah jadi seperti mamanya dan baiknya luar biasa, penderitaan bersama, susah bersama, nangis bersama, tertawa bersama dan semua bersama. Tapi kenyataannya harus terpisah. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri dengan sukarela dan tidak dipaksa. Jadi Naomi meminta supaya mereka kembali dan bersuami lagi dan mendapatkan laki-laki yang baik untuk perlindungan mereka. Tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Jadi udah pergi kan? Terus tinggal Ruth sekarang. Ruth nggak mau pergi. Dipaksa pergi. Tetapi kata Ruth, waktu dipaksa-paksa, janganlah desak aku, memaksa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Saudara, inilah deklarasi iman Ruth yang menembus hati Allah dan menjadi Ruth adalah mempunyai hak di dalam satu garis yang akan melahirkan keturunan Mesias. Apa itu? Imannya. Saudara, inilah menjadi perhitungan di dalam seluruh rencana Allah. Rahab juga sama karena imannya. Ruth juga sama karena imannya. Ini wanita Moab, wanita bukan orang Israel, tapi menjadi satu pilar garis keturunan melalui keturunan Ruth dan juga Rahab. Rahab itu pelacur. Jangan menghina pelacur. Ya, 16. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi.
Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Dan ini yang paling mengejutkan. Bangsamulah bangsaku. Dan apa? Alamulah Allahku. Dan ini tidak dimiliki oleh Orpa. Saudara, kita tidak bisa bertanya, kenapa Mahlon dan Kilion kok kawin dengan orang Moab? Kan itu orang kafir. Dan orang kafir yang tidak percaya pada Tuhan akhirnya kawin. Dan apa pengaruhnya? Orang-orang itu melihat kesaksian hidup Ruth, Eliezer, dan anak-anaknya. Dan nyantol satu menantunya, tahu siapakah Tuhan mereka, Allah mereka. Dan ikut iman mereka. Dan yang satu baik, tetapi tidak menerima ikatan di dalam perjanjian Allah. Saudara, kita bersyukur. Ya. Demikian. Jadi ini adalah deklarasi. Jadi satu klaim, satu komitmen, satu pengakuan iman daripada Naomi, dan bagaimana Naomi itu mencintai, sampai ini Ruth mencintai Naomi, dan dia melihat ada nilai daripada Naomi yang lebih hebat daripada cuma mama mertua, kebaikan aja, tetapi ada Allah yang hidup di tengah-tengah hidup Ruth dan Naomi. Dan itu dilihat oleh Ruth. Bagaimana bisa kita menjadi mertua, menjadi orang tua, dan kita punya menantu? Bagaimana menantu kita bisa menyaksikan kemuliaan Allah di dalam hidup kita? Saudara, pengabaran misi yang ada dalam kitab Rut tidak dilakukan dengan KKR, revival ministry, ibadah, wah, yang megah gitu. No. Tapi pengabaran Injilnya adalah keteladanan hidup di mana Allah tinggal bersama dengan mereka dalam masa kesusahan. Dan tidak ada di situ perkara bagaimana Naomi memberitakan tentang Tuhan, terus menyaksikan. No. Dia hidup apa adanya dan dia menyaksikan bagaimana Allah memelihara mereka, dan Ruth percaya. Saudara-saudara nggak bisa maksa menantu yang bukan orang percaya, yang penyembah berhala Moab gitu kan, terus kawin, bagaimana anaknya milih, aduh kamu gimana anakku, kan dia bukan orang Kristen, gitu kan kalau kita sehari-hari kan. Tapi udah terlanjur, udah, ya gimana namanya cinta. Cinta itu kan setengah buta, setengah melek gitu kan. Dan tidak ada pertentangan dan mereka menerima, Elimelek menerima, Naomi menerima, dan kondisi yang menjadikan demikian. Dan mungkin ada tafsiran mengatakan bahwa mereka itu hidup dari Orpa dan Ruth. Karena mereka orang asing. Jadi mereka harus berlindung di dalam perlindungan orang-orang yang asli di sana, yaitu orang Moab. Ruth dan Orpa orang Moab. Supaya mereka diterima lama dan mereka harus menyatu dengan mereka. Nah itu, ada tafsiran seperti itu. Tapi kita nggak tahu. Ya. Dan dikatakan di sini, bangsa mula, bangsaku, Allah mula, Allahku. Luar biasa, saudara. Dan apa selanjutnya? Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sana aku dikuburkan. Di mana kamu dikuburkan, aku juga dikuburkan. Saudara, kita jujur satu sama lain. Apakah wanita-wanita di sini, ibu-ibu di sini, sangat dekat dengan mertua, seperti Ruth kepada Naomi? Jujur jawab gitu ya. Enggak kan? Saudara, ini contoh keluarga yang dalam kelemahan-kelemahan, dalam kematian, kesusahan. Saudara, keluarga Ruth dan Naomi, Eliezer, Kilion, Mahlon, teladan kita. Dan terutama dalam Naomi. Yang memposisikan diri sebagai orang yang bisa mengerti dan dia tidak menentang hal-hal yang bersifat melawan hukum Taurat. Itu perkawinan itu melawan hukum Taurat.
Dan tidak diceritakan bagaimana mereka ramai yang nggak setuju itu perdebatan tentang pernikahan. Nggak ada semua, nggak dijelaskan. Yang dijelaskan adalah Ruth Elimelek menerima kedua menantunya. Dan dengan rencana membawa mereka ke dalam ikatan Yahweh, ikatan perjanjian Tuhan. Di mana engkau mati, di mana engkau dikubur, aku mati, aku dikubur di sana. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ini puncak deklarasi iman. Jika engkau punya mantu sebaik ini, dan berkata seperti ini, perempuan, bangga sekali, mama mertua punya mantu seperti ini. Cobalah kita sebagai mantu-mantu meneladani Ruth. Mau nggak? Jadi tidak memikir diri sendiri, tapi memikirkan bagaimana saya mengasihi mertua saya. Bagaimana saya punya komitmen hubungan dengan mertua saya. Dan bagaimana mertua saya itu, kalau mati saya juga mati, dikuburkan saya dikuburkan. Alamu alaku, bangsamu bangsaku. Wah, saudara, seluruh hidupnya, saudara itu betul-betul berpaut menyatu dengan Naomi, Ruth itu. Saudara, ini sangat ajaib sebenarnya. Kita melihat cerita ini cuma satu kali dalam Alkitab, dan tidak ada yang lain. Ini seperti drama yang penuh dengan masalah-masalah kehidupan yang ya prosesnya seperti keluarga-keluarga yang umum lah. Kita mengalami masalah ekonomi, kita mengalami semua sama, dan kita jatuh dalam kegagalan, dan kemudian harus pergi meninggalkan kota tercinta Bethlehem, Yehuda, Efrata, pergi kemana? Moab itu mengerikan, saudara. Saudara pikir Moab itu enak? Moab itu bangsa asing, itu biadab penyembah berhala. Tapi di sana ada mati. Kalau nggak mati kita di sini. Tanda petik, karena terdesak dengan kondisi situasi zaman seperti itu, mereka kemudian meninggalkan Bethlehem. Dan mereka mendapatkan semuanya. Makanan, minum mereka dapat. Dan juga bukan hanya makanan minuman, mereka mendapat 2 mantu. Luar biasa ya. Anugerah Tuhan itu. 2 mantu. Dan 2 mantu ini baik semua, saudara. Ya, berdoalah anak-anakmu nanti mendapatkan, kita dapat mantu yang baik. Dan jangan berdoa yang aneh. Ya. Dapat mantu yang punya iman seperti Ruth. Saudara, boleh nggak masa berdoa? Oh, harus berdoa gitu. Saudara, berdoalah supaya kita punya keturunan, nanti menantu kita itu orang-orang yang cinta Tuhan dan tahu siapakah Allah kita. Nah, saudara, ini perkataan dari Naomi. Ini ya, ayat yang ke 18. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Jadi dia akhirnya menyerah. Udah. Perjuangan dari Ruth itu untuk menyertai Naomi, saudara, itu ada kegigihan, persistensi seorang yang beriman dan tahu apa yang diimani. Dan dia meletakkan semua resiko pribadinya. Saudara tahu? Artinya Ruth itu mau sampai mati memelihara mamanya mertua. Ngerti maksud saya? Orpa selesai, dia kawin, ketemu suami, hidupnya diberkati Tuhan sesuai dengan doa Ruth. Dan saya percaya itu terjadi. Doa Naomi. Tapi Ruth meresikokan diri. High level risk. Untuk apa? Sudah nggak bisa apa, udah tua. Terus mau ngapain? Dan sampai mati bersama dengan Ruth. Naomi itu dipelihara oleh Ruth. Saudara punya menantu seperti ini, bukan hanya bangga. Wah, saudara, puji syukur sampai ke ubun-ubun kita. Coba ayat yang ke-19. Dan berjalan keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka.
Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi itu, nah kasih berbeda kamu. Aku miskin. Kenapa jadi terlunta-lunta? Mereka semua gempar. Dulu kamu kaya raya luar biasa. Pulang. Kok seperti ini? Terus bawa anak mantu lagi. Orang mau apa lagi? Bangsa Israel benci dengan Moab. Tetapi ia berkata pada mereka, demikian. Janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Pahit hidup ini. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jadi siapa yang melakukan itu? Siapa yang memahitkan hidup Naomi? Tuhan sendiri. Yang panggil anaknya siapa? Yang cabut nyawanya siapa? Suaminya dipanggil siapa? Tuhan semua. Kenapa terjadi kelaparan seperti itu? Siapa yang menyebabkan? Tuhan semua. Dan Naomi mengakui semua dari Tuhan. Saudara kita mungkin nggak berani ngaku seperti itu. Tapi Naomi mengatakan, yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Marah. Artinya pahit putra wali. Tahu putra wali? Sambiloto. Tahu Sambiloto? Pare. Pahit kan? Kalau nggak tahu, ambil nanti pare, makan pare. Pahit. 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Tambah dijelasin. Kamu jangan panggil aku Naomi. Tuhan menekan hidupku. Tuhan membuat hidupku seperti ini. Panggil aku Mara. Saudara, gereja-gereja yang mengandalkan prosperity gospel nggak akan berani khotbah ini. Mereka nggak punya iman untuk mengkhotbahkan. Mereka tidak ada keberanian berkhotbah. Saya mendengar apa yang ditayangkan oleh gereja di Surabaya, pendeta yang masih muda. Dan dia bahas Naomi. Hanya 2 menit. Saudara tahu, yang dibahas itu positifnya. Nggak pernah nyentuh kehidupan yang seperti ini. Jadi gereja itu sekarang itu diberikan yang positif, yang kulit-kulitnya yang seperti itu. Jadi yang iman yang dalam, yang begitu lihat Allah berdaulat itu hilang semua. Nggak ada semua. Dan kita dicekokin dengan apa? Yang muda-muda, yang enak. Hidup itu lancar jaya, seperti mereknya bis pariwisata. 22. Demikian Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ini berlanjut. Jadi ada 4 babak, ya, tapi saya tidak membahas ini semua. Oke, kita lihat sekarang. Nah, kita baca pasal 4 ayat 14. Ya. Sebab itu perempuan-perempuan berkata pada Naomi, terpujilah Tuhan. Tadi, aduh kasihan kamu, kenapa seperti ini? Aduh melarat kamu ya. Aduh kamu terlunta-lunta, begitu hina kamu. Tapi pada ujungnya, saudara tahu, nama Naomi itu muncul. Dan Tuhan katakan, you are Naomi, not Mara. Dan ini kata-kata perempuan-perempuan yang menghina dia. Dan waktu terjadi pembalikan dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang rela menolong engkau pada hari ini. Dengan seorang penebus. Termaksudlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu. Dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki.
Hebat sekali. Salah satu ayat ini saya menghantam kaum feminis. Kenapa? Kamu pikir Tuhan tidak mengagungkan perempuan? Baca ayat ini. Satu Rut dengan 7 anak masih menang Rut. Kesetiaannya. Sudah nggak bisa. Saudara, selama saya baca Alkitab, menantu laki-laki nggak pernah dibahas setia seperti menantu perempuan. Ada contohnya? Ada nggak di Alkitab? Menantu laki-laki yang setia. Ada nggak? Yang jahat. Yang berbuat memperkosa. Ya. Nah, sudah perhatikan baik-baik. Dikatakan di sini, termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dikatakan lebih berharga, perempuan lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan, mengusulkan orang itu nama apa? Obed. Siapakah Obed ini? Obed, dia adalah kakek Daud. Buyutnya Salomo. Siapa ini Obed? Ayah Isai. Isai ayah Daud. Daud ayah Salomo. Dan kemudian silsilah Daud. Nah, saudara, kita bahas ini lebih ringkas. Saudara, di sini kita melihat ada 3 tokoh. Ini seperti perumpamaan Tuhan Yesus. Selalu ada 3 tokoh di dalam Alkitab itu. Dan kalau kita tahu bahwa kenapa mesti 3? Kenapa mesti 3? Karena segala sesuatu, baik dari unsur semua ciptaan sampai unsur yang ada di surga, semua 3. Dan itu adalah Allah sendiri yang begitu. Musik, kunci nada C, D, E, F semua, itu 3 nada. Do, mi, sol, kunci C. Re, fa, la, kunci F. Sol, si, re, kunci G. Dan semua 3 kunci. Semua huruf-huruf yang ada dalam bahasa Ibrani, nama orang semua, 3 huruf semua. Unsur dari ciptaan semua 3. Warna 3, dan semua 3. Kok bisa? Tanya Tuhan, jangan tanya saya. Dan Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan, unsurnya juga 3. Saudara, Paulus menjelaskan tentang iman, kasih, dan harapan. 3 juga. Pak, kenapa 3? Saya nggak tahu. Itu sudah dari sononya. 3. Unsur 3. Keluarga unsurnya berapa? 3 juga. Suami, istri, anak. Tapi saudara, kalau tanya saya, Pak, manusia unsurnya berapa? 2. Bukan 3. Karena roh Allah dan debu dan laut. 2. Ya, jangan ngomong manusia 3. No, manusia 2. Kenapa manusia 2? Dan dia adalah manusia. Yang nanti baru ketiganya, baru kelahiran itu. Anak. Baru itu yang ketiga. Ya. Oke, saudara, 3 tokoh utama. Apa arti nama mereka? Nah, ini ada kaitannya. Saudara perhatikan. Naomi artinya adalah bagaimanapun juga engkau adalah seorang ibu yang akan menyenangkan hati Allah. Walaupun kamu dalam kesusahan, kamu tetap menyenangkan saya, kamu tetap memuja saya, kamu tetap bergantung pada saya. Aku bangga dengan kamu, Naomi. Kamu bukan marah seperti kamu katakan. Aku jangan sebut lagi aku Naomi, tapi sebut aku marah. No, Naomi, namamu tetap Naomi. Walaupun hidupmu penuh dengan marah-marah. Bukan marah. Tuhan tidak pernah salah memberi nama. Jangan ganti namamu. Naomi artinya hidup penuh dengan perkenan, hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Tahun ini kita tahun menyenangkan hati Bapa. Nah, saudara, apakah arti kata Ruth? Ruth adalah teman sejati. What a friend we have in Jesus. Tuhan Yesus mengatakan,
Saudara kalau tahu, ya, mengatakan apa? Saudara di dalam perkataan Tuhan Yesus, Yohanes 15 ayat 13. Apa itu? Coba kita baca. Yohanes 15 ayat 13. Saudara, saya kadang-kadang baca Alkitab itu apa ya? Jadi kasih suami istri itu tidak pernah bisa mengalahkan kasih seorang saudara. Tapi yang kita tahu, kasih suami istri itu kasih yang menyerahkan nyawa gitu kan. No. Sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan ini kalimat. Saudara perhatikan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kenapa saya katakan suami istri beda? Ya kamu suaminya, istrinya ya harus mati. Itu adalah satu panggilan kamu jadi suami, harus menyerahkan nyawa istrimu. Tapi seorang sahabat gak ada yang manggil. Kalau dia mau, dia berkorban. Jadi dikatakan dalam Alkitab, sahabat kalau mati itu namanya pengorbanan. Tapi suami kalau mati istri itu kewajiban. Ngerti nggak? Suami-suami. Aku berkorban bagimu, bunturmu. Enggak. Ini wajib kamu. Aku berkorban belain kamu lagi sampai dipukul orang itu. Bukan wajib. Kenapa? Karena aku istrimu. Sahabat gak ada kewajiban. Kerelaan. Dan jika kamu mau mati bagi dia, itu kasih yang terbesar. Dan siapakah kasih terbesar ini? Siapakah sahabat sejati bagi semua manusia di dunia yang mau mati bagi sahabat-sahabatnya? Ya Yesus sendiri. Dan itu melambangkan dan dilambangkan di dalam Rut. Dia tidak melihat lagi mamanya sebagai mama, sebagai hubungan secara sosial keluarga jasmani. Bukan. Dia melihat hubungan yang melampaui dari itu. Dia adalah Ruth, the friendship, the true friendship. Saudara, ini indah sekali. Menyenangkan hati Allah, memiliki kasih seperti sahabat, dan kemudian kita ketemu dengan Boaz. Apa artinya Boaz? Saudara, seorang yang memberikan keputusan dengan tepat, cepat, dan tidak terlambat. Dan itulah Boaz. Jadi dia itu waktu ditawar, tahu ya, waktu tawar. Ini ada seorang penebus. Oh, saya bukan. Ada yang layak. Ini siapa ini? Oh ya kamu harusnya. Kamu kan saudaranya. Kamu harus kawini dia. Kamu mau nggak? Oh nggak bisa. Saya punya istri. Saya sudah punya. Oh nggak bisa. Siapa yang belum punya? Ya tinggal Boaz. Karena Boaz nggak beristri. Semua sudah beristri. Akhirnya mereka menandatangani perjanjian. Kami nggak bisa. Kenapa? Kami sudah berkeluarga dan tidak ada keluarga yang bisa menopang Rut. Kenapa nggak bisa menopang Rut? Karena kami semua sudah nggak bisa, sudah diikat oleh hukum. Dan kami tidak terikat oleh hukum karena kamu belum kawin. Oke, kalau seperti itu. Dengan tepat, cepat, dan tidak lambat, langsung Rut diambil sebagai istri oleh Boaz. Apakah Boaz sembarangan memilih Rut? Apakah orang tidak berpikir panjang memilih istri? Saudara baca di Alkitab nanti. Boaz menyelidiki siapakah Rut. Boaz sudah tahu bagaimana sikap Rut, bagaimana sikap dia, dan apa yang dideklarasikan kepada mertuanya itu mengagumkan hati Boaz. Aku tahu kebaikan-kebaikanmu. Aku tahu pengakuanmu. Aku tahu siapa engkau. Dan Boaz sebelum ketemu sudah jatuh cinta. Luar biasa. Saudara berdoalah seperti ini. Mendengar kata orang gini, oh dia itu orang yang baik, seorang wanita seperti ini, seorang laki-laki seperti ini. Dan kita sebagai orang tua doakan menantunya. Apa? Seorang cinta Tuhan. Begitu mendengar, oh ini, lagi calon. Calon apa? Calon
untuk anakmu, tapi dia sudah menyegarkan jiwa kita. Kenapa? Oh, aku udah tahu imannya luar biasa. Waduh, sukacitanya luar biasa. Dan bos tidak ragu-ragu. Kenapa? Karena dia tahu siapa Ruth sebenarnya. Wanita pilihan Tuhan. Wanita mau mengorbankan hidupnya. Wanita mau meletakkan seluruh imannya di dalam iman Yahweh. Allah mula, Allah kula. Perempuan yang mau berkorban, bahkan sampai mati pun, dikuburkan pun, dia mau. Saya waktu bimbingan pranikah, terus saya beritahu tentang cerita ini. Terus saya tanya, apakah engkau sudah mengerti siapa mertuamu? Pak, ketemu aja belum, Pak. Saya katakan, jangan kawin dulu. Bagaimana kamu mau kawin mertua aja belum ketemu? Ah, mertua saya di Singapura, Pak. Mau alasan di planet Mars, apa-apa saja. Tapi harus ketemu. Untuk apa? Supaya kamu mengenal dia. Dia mengenal kamu. Saudara, Ruth punya arti gambaran tentang siapakah manusia yang mendapatkan Allah. Dan Boaz adalah menyatakan sikap daripada Kristus. Yang melihat perubahan hidup, dia menetapkan dan dia mengambil Ruth sebagai belahan hidupnya dan menjadi satu dengan hidupnya dia. Saudara, saya tanya sekarang, akhir daripada hidup drama ini apa? Dibuka dengan apa? Waduh, terjadi kelaparan, terjadi satu masalah berat, dan begitu sengsaranya di Bethlehem, dan mereka keluar, dan mereka kembali ke Bethlehem, dan ditutup dengan apa? Satu pesta sukacita tentang kelahiran Obed. Dan semua orang melihat apa? Keturunanmu inilah yang akan menjadi harapan bangsa Israel. Saudara, dari mana wanita-wanita itu tahu bahwa ini adalah harapan untuk keturunan Mesias? Banyak di Alkitab yang jadi misteri. Kadang-kadang saya tanya itu nggak ada jawabannya. Kok bisa mereka mengerti tentang keturunan Mesias dari mana? Kok keturunan itu berasal daripada Naomi dan Ruth, dari Boaz? Dari mana mereka tahu? Saudara, itu jadi misteri yang membuat kita semakin kagum dengan Tuhan. Tragedi, sakit, penyakit, kematian, kesengsaraan keluarga. Saudara punya tujuan cuma satu. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Tidak ada yang tidak dimuliakan di dalam hidup kita. Tuhan yang kita muliakan. Jadi apapun yang terjadi, seperti Ruth, seperti Naomi, apalagi Naomi, tertekan, mendapatkan begitu banyak kehidupan yang gak enak dari hari ke hari, hidupnya susah, sampai ujungnya pun masih susah. Dan baru setelah dia mau mati masa tuanya, Tuhan bukakan satu janji Mesias. Dan Naomi bersukacita akan hal itu. Dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu. Aku tidak menyebut lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Kenapa, saudara? Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Hamba itu nggak ngerti apa-apa. Ya, sekarang kamu bukan lagi menjadi hamba doang, tapi kamu adalah sahabat Allah. Siapakah sahabat Allah yang disebut dalam Alkitab pertama kali? Saudara tahu? Ada yang ingat? Pak Amin udah kolotan ya. Abraham. Jadi Abraham disebut sahabat, kenapa? Dia akan menyerahkan anaknya Isa mati dan menyerahkan nyawanya bagi Tuhan. Yes. Dia lambang Kristus. Dia lambang daripada Ruth. Dia lambang daripada Boaz. Pak, Bapak kok bisa ngait-ngaitin? Nah, memang berkaitan. Bukan ngait-ngaitin saya sendiri, enggak. Karena itu berkaitan dengan satu cerita tentang kemesiasan. Kenapa
Abraham disebut sahabat Allah. Orang-orang pada nggak tahu semua. Karena dia menyerahkan nyawa yang paling dia cintai, anaknya sendiri, saudara, untuk kemuliaan Allah sebagai sahabat Allah. Jadi kalau saya menyebut Allah, menyebut Abraham sahabat, Allah disebut Abraham apa? Sahabat. Abraham memberikan nyawanya, memberikan hidupnya bagi Tuhan. Terus apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan memberikan anaknya bagi Abraham dan seluruh keturunan. Dan diulas sahabat. Alkitab ini luar biasa indah. Saudara, di manakah kita melihat Allah yang berdaulat, yang penuh dengan kasih kebaikan semuanya? Nggak ada sesuatu peristiwa yang luput dari Allah. Seluruh peristiwa termasuk kelemahan kita, dosa kita, kedablekan kita, tekar tenguk kita, saudara, itu membentuk satu kebaikan untuk mencerminkan dan memproyeksikan siapakah Allah yang begitu setia, begitu loyal kepada kita. Jika bukan karena aku, tidak ada satu manusia yang hidup yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus mengatakan ini pada teks apa? Perhatikan. Yohanes 15 itu ayat tentang apa? Pasal tentang apa? Pokok anggur. Apa arti pokok anggur? Yang artinya diperas, digiling, sehingga menghasilkan darah, menghasilkan nyawa. Anggur itu merupakan lambang nyawa. Saudara, supaya hidupmu betul-betul berkelimpahan, akulah pokok anggur. Dan satu-satunya pokok anggur dilambangkan dengan perkataan Tuhan Yesus, sahabat yang sejati menyerahkan nyawanya, diperas menjadi martir, menjadi persembahan bagi Allah. Akulah pokok anggur. Dan aku siap untuk diperas. Akulah sahabatmu. Aku akan memberikan nyawaku padamu. Saudara, telosnya jelas sekali. Ya, kita lihat sekarang. Ya, tadi saya sudah bahas tentang deklarasi iman Rut dengan keyakinannya. Saudara, kaitan darah, kaitan hubungan mertua itu ada kaitan dengan pertumbuhan rohani. Iya, betul. Tetapi kaitan yang paling dalam adalah pertumbuhan di dalam iman yang akan memancar keluar. Ya. Kita berdoa untuk Bu Marnala. Saya berdoa supaya dia menyinarkan kasih Kristus dalam keluarga. Sehingga benih contoh ilahi itu ditanam. Bukan permusuhan, tapi satu hati yang penuh dengan belas kasihan, kemurahan. Setelah itu semua cara Tuhan. Ada waktunya, begitu lama akhirnya berangkat ke tempat itu. Dan saya bersyukur bisa bertemu dengan menantu, bertemu dengan cucu. Dan apa maksud Tuhan mempertemukan itu? Menyatakan Naomi hidup yang menyenangkan untuk Tuhan. Bersaksi bagi Tuhan. Saudara, kita lihat yang terakhir. Ya. Perhatikan, di dalam seluruh keluarga, saudara, apapun masalahnya, kekuatan yang akan membangun keluarga ini dan tidak akan bisa dikatakan oleh Ruth, maupun tidak akan bisa memisahkan kita. Nah, saudara, saya beri contoh. Ada kasus ini. Ya. Anak menjual semua sertifikat mamanya dan semua dijual. Dan kemudian mamanya nggak punya apa-apa. Dan kemudian anaknya terlibat dalam pergaulan yang nggak benar, terus ditangkap polisi. Saudara, saya tanya, waktu anaknya ditangkap polisi, dan polisi mengatakan, Bu, kalau anak ibu mau dikeluarin nggak? Ya namanya ibu, ya gimana Kak ngeluarinya? Tapi anak ibu itu pengedar ganja. Dan ganjanya bukan cuma 1 gram, 2 gram. Puluhan kilo. Hukumannya mati. Nggak ada harapan. Ada satu harapannya, Bu. Apa? Duit. Ya, Indonesia kan biasanya gitu. Cuma serba duit bisa dibeli, kan? Saudara, saya tanya, begitu dia beritahu ada harapan, kamu bisa tolong anakmu,
mungkin hukumannya aja diringankan, paling tidak bisa nggak dibunuh, dihukum mati lah. Ya hukum seumur hidup lah, nggak apa-apa gitu ya. Atau hukum 20 tahun, 15 tahun lah gitu. Atau lebih ringan lagi. Tanya, kamu punya duit? Saya tanya, apakah ibu ini, mama ini yang sudah dikecewakan anaknya, sudah istilah bahasa Jawa itu dilepeh atau dilepeh? Karena sudah nggak ada hasilnya, anaknya sudah nggak mau lihat dia karena nggak ada uangnya, itu akhirnya dibuang segala sampahnya, sepanya saja. Tapi apakah ibu ini memiliki jiwa seperti anaknya? Dan apa yang dia lakukan, so? Dia jamin demi nama dia, dan dia datang kepada saudaranya. Untuk apa? Pinjam uang. Walaupun ini salah. Dan meminta pinjam uang. Berapa? Yang diminta 200 juta. Demi namamu. Nih, demi nama saya pinjam. Saya tanya, kalau ini kokonya ibu ini, ngapain belain anakmu gitu? Biarin di penjara, biar mati dia. Itu anak bobrok, anak seperti ini. Ibu ini ngomong, iya betul, itu anakku bukan anakmu. Kalau anakmu gimana? Dibalik, kalau anakmu gimana? Ya masuk. Terus kamu minta tolong saya tolong. Sudah ini terjadi dalam keluarga saya juga loh. Terjadi dengan papa saya. Dia jual rumah untuk bantu kokonya masuk penjara supaya keluar. Kami semua anaknya protes semua. Dan sampai hari ini kokonya belum mati. 93 tahun. Hidup paling panjang, paling nakal, paling nggak karu-karuan. Hidupnya paling panjang. Sampai tua renta itu nggak dipanggil Tuhan. Ya. Anaknya jenius, lulusan Nanjing University nomor 1. Saudara, saya tanya, apa sih alasan papa gini? Mengatakan satu kali. Saudara dikatakan demikian. Walaupun penjara tidak akan bisa menghapuskan persaudaraan papa dengan empek. Dia mengatakan demikian. Dan engkau saudara juga sama. Kalau kamu nanti ada yang jatuh, kamu yang mampu harus topang dia. Dan terutama adikmu yang perempuan. Menubuatkan papa saya. Dan memang betul adik perempuan saya yang paling masak kehidupan dan semuanya. Saudara, ini bukan sesuatu hubungan yang berkaitan dengan sosial, bukan saudara. Ada hubungan iman, ada hubungan yang begitu dalam, dan apa yang terjadi. Dan saudara tahu, kakaknya empek saya ini akhirnya mengenal Tuhan, dan dia sekarang begitu mencintai Tuhan. Dan dia jadi pendeta. Saudara. Ada rancangan Tuhan yang begitu sulit kita pahami. Saudara. Kalau saya ke Surabaya, itu selalu ditanya, kapan Tuhan gue ke Surabaya? Kenapa? Ayo bersekutu, ingin dengerin khotbah. Sampai seperti itu. Jadi apa ya? Rasa terima kasihnya, rasa bersyukurnya kenapa? Karena ada kasih yang nyata yang sebagai sahabat memberikan hidupnya, nyawanya, termasuk hartanya semua, barulah membuka kasih Allah dan itu menetap dan maut tidak bisa memisahkan. Dan itu yang terutama. Itulah kasih yang kita lihat di dalam kitab Rut, kasih Allah yang sejati, yang tidak bisa dikalahkan dengan kelaparan, kematian, maut sekalipun, kubur sekalipun. Saudara kita berdoa, mohon pertolongan. Bapak yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami melihat betapa kasih setia Tuhan, kemurahan, karunia Tuhan, anugerah yang tidak terbatas ini menjadi satu contoh bagi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak, baik dalam keluarga kami, dalam hubungan kami suami istri. Ada ikatan yang jauh lebih dalam dari kami sekedar sebagai keluarga. Dan ikatan kepemilikan kami yang menjadi pencipta kami, yang memberikan perjanjian, sehingga kami mempunyai satu hati, yang memiliki hati seperti Allah sendiri, sahabat
di hadapan Tuhan, yang mau memberikan nyawa dan mengorbankan demi kemuliaan Tuhan. Jika dunia ini penuh dengan orang-orang memiliki hati seperti ini, maka tidak ada lagi dosa yang bertahta. Tidak ada lagi satu godaan iblis yang bisa mengalahkan hidup manusia. Tetapi ini pun satu yang sangat mustahil. Karena tanpa Kristus hadir dalam hidup kami, penolong kami, penebus kami, tidak ada satu orang bisa melakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karyamu di kayu salib. Engkau memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatmu kami semuanya. Sesamamu yang sudah meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin.